Tapi kembali ke hukum nasional tadi, Mas, kita memang repot ya, karena hukum pidana kita pun sangat sekuler ya, kecuali yang tadi di atas di bawah umur itu ya, jadi di bawah 18 tahun itu ada pencabulan ya, personal pencabulan. Tapi kalau setelah itu dan kemudian tidak ada yang mengadukan itu, apalagi kok suka sama-sama dewasa, dilakukan di tempat tersembunyi, ya nggak ada hukum apa, meskipun diketahui itu sudah dewasa sama dewasa, dihukum pun yang kemarin kita bahas mengenai putusan Bismar Siregar yang dibatalkan oleh Hakim Agung Handoyo Sucipto, itu kan begitu. Bismar menghukum, Mahkamah Agung ternyata membebaskan. Nah, berarti kan tidak ada pemikiran yang sama bagaimana menghilangkan kejahatan seksual di Indonesia ini. Assalamualaikum dan Tuan, seperti biasa kembali lagi di channel Prof. Suteki di segmen Tanya Profesor Aja. Kabar 12 santri yang diperkosa oleh pengurus boarding school cukup menghentak. Bayangkan 9 diantaranya yang diperkosa itu sudah melahirkan, bahkan ada yang sudah 2 kali melahirkan. Sebelumnya kasus kekerasan seksual juga dilakukan oleh aparat ya, salah satunya yang menyebabkan korban bunuh diri di samping pusara ayahnya. Sebelumnya lagi ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, dan fenomena kekerasan seksual ini memang belakangan mengemuka sekali, dan kita terasa terhenyak ya dengan kasus-kasus yang ada. Dan tentu pelakunya ini lintas profesi dan di lintas usia. Dan seperti biasa, untuk membahas isu viralnya kabar 12 santri yang diperkosa ini, sudah hadir di samping saya, ini Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya membahas isu-isu Insya Allah yang benar-benar mengerikan ini. Benar-benar mengerikan, Mas. Korbannya bukan 1-2, tapi puluhan. Betul banget, Prof. Nah, Prof, terkait dengan kasus ini, banyak yang bertanya ya, saya pantau di timeline Twitter itu, sebenarnya kasus pemerkosaan santri ini hukuman yang pas itu apa, Prof, dalam hukum positif? Apakah dipotong, dikebiri, atau di gimana ya, Prof? Iya. Ya, baik. Prof. Kita sebenarnya perangkat hukumnya itu kita sudah punya ya, bahkan kita juga punya undang-undang perlindungan anak, dan juga kita punya undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu ada yang disingkat dengan SPA, itu ada semua. Jadi kita menginduk pada undang-undang yang pada awalnya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lalu diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan kita juga sudah punya itu tentang PP untuk bagaimana pelaksanaan pidana tambahan ya, terutama kebiri ya, ini nanti yang insya Allah kita akan sedikit singgung. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, ini mengenai persetubuhan terhadap anak ya, kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sebenarnya ini ancaman sudah cukup tinggi lah ya. Dan bahkan tidak sebatas itu, kemudian ada ketentuan khusus, Mas. Jika dilakukan oleh pendidik, nah kalau tadi yang kan umum toh, pendidik atau wali atau dan seterusnya yang di bawah penguasaannya itu ditambah ya, ancamannya itu ditambah dengan 1/3. Nah, ancamannya ditambah dengan 1/3. Ya kalau 15 tahun 1/3-nya 5 tahun, berarti bisa 20 tahun dan seterusnya. Kemudian jika korbannya itu lebih dari 1, pelaku pidana itu bisa dilakukan dipidana mati ya, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Masih ada tambahan, Mas, yaitu pidana tambahan namanya kebiri kimia.
Nah, itu diberikan, misalnya di pidana penjara itu ya, bukan mati. Kalau mati kan nggak perlu dikebiri lagi. Iya, iya. Atau seumur hidup ya nggak perlu dikebiri lagi ya seumur hidup. Ya, itu dijatuhkan selama paling lama 2 tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Terus ada lagi tambahan, dipakaikan alat pendeteksi, jadi bisa berupa gelang atau apa supaya pergerakan dia itu meskipun sudah dibebaskan itu ya, itu tetap terpantau karena ini kan termasuk kejahatan yang bisa dikatakan mungkin malah luar biasa ini ya, kejahatan seksual yang macam ini. Jadi hukumannya semacam itu hukum nasional kita ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya sampai berulang kali, sampai puluhan kali menimbulkan trauma juga ya kan, sampai hamil, apalagi misalnya ada tambah yang ada yang diaborsi, wah itu sudah hukuman mati, itu pantas untuk yang bersangkutan. Oke, jadi yang menarik nih, Prof, saya tuh mengamati Twitternya ya. Di Twitter itu kasus yang ini ya, kabar memperkosa santri ini muncul perbincangan gimana kalau kita tinjau ulang hukum rajam. Nah, bagaimana pandangan Prof Suteki terkait dengan kekerasan seksual ini? Kalau untuk itu begini ya penjelasannya itu. Jadi sistem hukum Indonesia itu yang jelas tidak mengenal hukum rajam ya bagi penzina, ya tidak ada. Atau dalam hal ini misalnya kita contoh Aceh Mas ya. Aceh itu kan sebenarnya sudah diberi hak ya untuk menjalankan syariat Islam. Tapi di Aceh sendiri sampai sekarang itu hukuman rajam itu belum pernah diberikan ya. Jadi rajam itu kan hukuman kepada seorang penzina terutama sebagaimana di zaman Rasulullah itu setelah terbukti, ini juga nggak gampang ya karena melakukan itu kan harus ada 4 saksi, seorang laki-laki yang betul-betul melihat bahwa dia melakukan perzinahan itu seperti masuknya timba ke dalam sumur. Nah, ini atau seperti masuknya benang ke dalam lubang jarum. Itu harus tahu persis. Atau misalnya bisa lewat pengakuan kan itu Mas, yang bersangkutan mengakui, kemudian ada buktinya hamil misalnya, nah, atau pengakuan itu saya kira sudah cukup. Tapi kalau tidak mengaku, itu sulit sekali untuk memberikan pembuktian sampai 4 orang laki-laki dewasa yang bersaksi itu. Nggak gampang. Nah jadi di Indonesia memang tidak dikenal itu, dan Aceh tadi saya katakan sampai sekarang belum pernah melakukan hukum rajam itu, maksudnya dengan hukum ya kekuasaan yang sudah diberikan oleh negara ya, dalam arti untuk Provinsi Aceh itu. Nah, kalau kita runut lebih lanjut, sebenarnya pengenaan suatu jenis hukuman itu kan harus didasarkan pada sistem hukum apa yang dipakai dan sistem pemerintahan apa yang sedang dijalankan. Nah, hukum rajam bagi pezina hanya dikenal dalam sistem hukum Islam, di bawah naungan pemerintahan Islam, kan begitu. Nah, hal ini mengingat pengenaan sanksi ya dalam Islam itu kan sebenarnya bukan hanya persoalan penjeraan ya terhadap orang lain ya. Kalau orang yang bersangkutan kan mati kan sudah tidak mungkin jerat. Jadi kepada orang lain begitu ya. Tapi bukan hanya untuk efek penjeraan, tapi sekaligus untuk penghapusan dosa di hadapan Allah, kan begitu. Nah, sedangkan hukuman mati di negara-negara sekuler itu kan sampai sekarang juga masih jadi pertentangan kan, masih bertentangan kepanjangan, apakah nanti menyangkut HAM atau bagaimana. Nah, jadi ini yang harus kita, misalnya kita mau meninjau ulang, itu mau ditempelkan di mana wong pidana pokok kita itu tidak mengenal hukum rajam, adanya hukuman mati. Nah, tadi saya katakan ini sudah berulang kali, korbannya lebih dari 1, menimbulkan trauma macam-macam, itu sudah layak untuk diterapkan hukum mati meskipun tidak dengan cara dirajam itu. Iya ya. Dengan kalau bicara tentang hukuman-hukuman berat nih Prof ya, apalagi kalau kita bicara tentang pelaksanaan hukuman di Aceh, itu kan sering-sering banget orang-orang HAM itu menentang ya. Apalagi hukum mati sering menentang. Itu bagaimana sih tinjauan HAM dalam hal ini dengan kemudian sanksi dalam hukum itu seperti apa Prof kalau jenengan melihat? Ya sebenarnya hukum pidana mati ya untuk di level internasional kan tetap diakui. Ya kan, mau Amerika, mau Inggris, mau manapun, mau yang lain atau Eropa dan benua yang lain itu tetap diakui. Lah kalau enggak mana ada itu
terorisme ditembak mati itu. Begitu kita kadang ada, ya maaf ya, saya bukan membela nih teroris dan macam-macam, enggak, tapi itu kan real bahwa hukuman mati itu tetap ada jalan, maksudnya tetap diakui dan itu dijalankan gitu. Nah kalau begitu ya mestinya nggak ada hukuman mati, orang ditembak mati kan nggak ada. Nah gitu kan nalarnya begitu. Jadi tapi kadang-kadang untuk hal yang demikian kok, itu HAM, itu piye gitu loh ya. Tapi penentangan atas dasar HAM ini memang saya kira berbasis pada ideologi yang liberal sekular. Nah, jadi kalau mereka itu menentang ya wajar gitu loh ya. Nah, yang tidak wajar itu kalau umat Islam sendiri menentang hukuman mati yang sebenarnya bisa diterapkan itu. Nah, dalam perspektif HAM, seperti kita HAM Indonesia itu kan HAM-nya sifatnya partikular, Mas ya. Artinya tidak universal, tidak liberal bebas macam itu enggak. Ya, kita menganut HAM partikular. HAM itu sebenarnya bisa dibatasi oleh hukum, oleh moral, oleh agama. Sepanjang untuk keluhuran umat manusia itu sendiri. Ya, contoh nih misalnya HAM sebenarnya kan kalau menurut feminisme itu ya, wanita kan berhak toh untuk berhubungan dengan siapa, setelah berhubungan lalu hamil mau digugurkan, mau apa, mau diaborsi, itu kan haknya wanita gitu loh. Tapi kita apa memberikan kelonggaran itu? Enggak, kita pidana itu. Kalau misalnya itu bukan karena alasan medisinalis itulah ya, bukan alasan medis. Dengan abortus provocatus, itu kita larang itu enggak melanggar HAM. Maksudnya kita HAM memang yang liberal tadi, partikular kita itu dibatasi oleh hukum, oleh agama, oleh moral, kan begitu. Nah, sedangkan hukuman rajam bagi pezina yang memang terkesan mengerikan itu, memang kalau kita lihat lebih jauh kan sebenarnya cara itu yang oleh Allah berikan ya kepada orang yang bukan saja tadi saya katakan bukan hanya untuk yang bersangkutan pelaku, tapi untuk memberikan efek jera. Ya, sekaligus tadi penebusan dosa bagi pelaku sebelum seseorang itu melakukan pertobatan atau bertobat kan begitu. Nah, jadi kalau menurut saya ketika ini mau dijalankan ya singkirkan HAM yang sekular dan ateis itu jika ingin menegakkan hukum Allah kan begitu. Baik, menarik sekali, Prof. Karena saya tuh melihat terkait dengan sudut pandang ada istilah di Twitter itu istilah SJW, Prof. Social Justice Warrior ya. Social Justice Warrior itu rata-rata orang feminis gitu ya. Jadi mereka itu membawa narasi empati terhadap korban. Tapi di sisi lain terhadap sanksi ya terhadap pelaku kekerasan seksual mereka juga menolak yang berat-berat itu. Itu satu. Makanya itu kan ambigu kan itu loh. Iya kan ambigu. Iya. Makanya saya tanyakan ini karena saya mendapati banyak sekali interaksi dengan orang-orang seperti itu. Lanjut, Prof. Saya tuh pengen nanya nih, Prof. Jadi penyelesaian kekerasan seksual ini memang banyak orang yang memandang ini harus dipandang satu paket, Prof. Mulai dari langkah preventif, kuratif maupun represif tadi menggunakan hukum. Nah, tapi jika dikaitkan dengan apa yang sering jenengan bawa ya, no law without moral, no moral without religion. Ini bagaimana Prof. Suteki menjelaskan bahwa agama bisa menyelesaikan kekerasan seksual. Sementara isu yang terbaru gitu, ustadz ya, guru ngaji itu kan orang memandang gitu. Orang guru ngaji juga seperti itu gitu. Nah, gimana jenengan menjelaskan ulang? Waduh, itu memang kompleks ya. Waduh, bukan main. Saya kadang aku dewe belum bisa mungkin sebersih itu ya. Artinya seorang laki-laki seperti saya atau mungkin Mas Aab itu kan juga banyak godaan. Ya, justru dari situlah orang dikatakan setia kan. Kalau ada godaan, kalau nggak ada godaan mana bisa Anda mengatakan setia? Betul nggak? Iya. Jadi sebenarnya begini, Mas. Kalau kita lihat ya, kita dalami. Ya, tapi kita harus mendalami agama loh itu ya. Jangan tidak boleh mempelajari agama terlalu dalam ya, bukan ya? Balik bener. Wah, itu nggak boleh pernyataan semacam itu. Ya harus dalam, dalam aja belum tentu paham gitu kan. Jadi sebenarnya garis agama itu jelas.
dengan firman Allah misalnya wala taqrabuz zina misalnya, dan artinya dan janganlah engkau mendekati zina. Nah, nalarnya kan wong mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, kan begitu toh. Betul. Maka langkah dalam agama itu kan memberikan petunjuk ya, Allah memberikan petunjuk, tuntunan yang jelas bahwa mestinya kita memang menutup namanya pintu-pintu untuk dilakukan perzinahan Allah itu. Misalnya apa? Wanita supaya menutup aurat. Nah, kalau kita lihat misalnya, loh, apa santri-santri nggak menutup aurat? Ya menutup aurat, jelas toh, ya kan? Santri ya, santriwati. Itu pasti, saya katakan pasti. Ketika ya itu berhadapan atau berkumpul secara umum kan itu. Yang kedua ini persoalannya, laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Sekarang taruhlah saya yang paling gampang lah, mengajar seorang mahasiswi yang macam-macam lah. Nah, saya tertarik dengan mahasiswa kan lucu, mahasiswi maksudnya ya. Ya, seperti hombreng nanti saya. Nah, ini kan pandangan. Kalau saya nggak mampu menundukkan pandangan, nah tentu nafsu itu akan bergejolak kan. Ya itu namanya nafsu, kadang-kadang seperti kuda yang lepas dari kendalinya. Itu yang mestinya menundukkan pandangan. Bahkan kalau kita itu, kalau Mas Aap misalnya sebelum nikah dulu kan dianjurkan supaya berpuasa kan itu ya. Nah, karena belum ada saluran yang tepat kan itu kan. Itu cara-cara Allah dan Rasulnya begitu. Yang ketiga, supaya tidak berkhalwat. Nah, kalau di Aceh itu sudah dikatakan ada hukum yang berkhalwat itu ya. Kalau berkhalwat itu ada hukuman apakah cambuk atau apa itu ya ada. Kalau di Aceh sudah mulai diterapkan itu. Nah, kalau berkhalwat, misalnya berduaan dengan antara santri dengan siapa itu santri dengan kiainya dengan alasan kan ada kan alasan ya, kiai maaf itu ya melakukan persetubuhan itu kan diajak sholat tahajud macam-macam lah. Kalau berdua lah repot itu ya kan. Assalamualaikum yang di belakang wah ini hawanya mendukung repot. Itu berkhalwat kan itu loh Mas. Itu pintunya. Terus yang keempat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan secara bebas. Yang tadi memang kita ini riskan tadi ya. Jadi pendidikan kita kan umum, termasuk pesantren pun itu mestinya kalau menurut saya kalau bisa ya laki-laki diajar laki-laki atau gimana ya. Pokoknya jangan sampai bersendirian atau hanya beberapa orang yang itu menimbulkan. Karena mau saya 3 orang, yang keempat juga setan katanya. Itu kan repot juga. Jadi menurut saya pintu-pintu itu sudah ditutup dan agama itu sudah memberikan rambu-rambu supaya pintu tidak terbuka. Bagaimana? Ini persoalannya kan kembali kepada kita sendiri gitu ya. Nah, kalau semua pintu-pintu tadi sudah ditutup ya, kemudian Allah memerintahkan bagaimana sudah kita lakukan juga, ya saya yakin ini akan sangat bisa ya mencegah kekerasan seksual atau yang kemarin saya katakan kemesraan seksual yang menyimpang gitu ya. Nah, dan jika keduanya itu terjadi, hukum Islam pun juga sangat tegas mengaturnya kayak tadi ya. Apakah kalau yang sudah menikah berarti yang dengan rajam itu, yang belum menikah ya berarti dengan cambuk dan kemudian diasingkan. Kan itu sebenarnya kita sudah tegas, jelas itu. Tapi kembali ke hukum nasional tadi Mas, kita memang repot ya karena hukum pidana kita pun sangat sekuler ya, kecuali yang tadi di atas di bawah umur itu ya. Jadi di bawah 18 tahun itu ada pencabulan ya, persoalan pencabulan. Tapi kalau setelah itu dan kemudian tidak ada yang mengadukan itu, apalagi kok suka sama-sama dewasa, dilakukan di tempat tersembunyi, ya nggak ada. Ada hukum apa? Meskipun diketahui itu sudah dewasa sama dewasa, dihukum pun yang kemarin kita bahas mengenai putusan Bismar Siregar yang dibatalkan oleh Hakim Agung Andoyo Sucipto, itu kan begitu. Bismar menghukum, Mahkamah Agung ternyata membebaskan. Nah, berarti kan nggak ada pemikiran yang sama bagaimana menghilangkan kejahatan seksual di Indonesia ini. Karena pikirannya masih terlalu saklek bahwa ya kita ikuti aja yang letterleknya bagaimana, nggak boleh melakukan penafsiran secara atau konstruksi hukum secara analogi. Itu kan repot. Padahal ketika misalnya waktu itu Pak Andoyo Sucipto itu mengiyakan, menguatkan putusan Bismar, menghukum 3 tahun,
itu akan menjadi presiden atau kalau kita sebut menjadi jurisprudensi. Keren banget itu. Baik, benar. Terus saya tuh tadi baca ini laporan dari Komnas Perempuan. Jadi dari data aduan kekerasan seksual di tahun 2021, ya, itu hampir 67% itu korban kekerasan itu lahir dari pacar dan mantan pacar, Prof. Iya, dari ayah kandung, dari suami, dari yang lain itu cuma hanya bagian-bagian kecil. Dari yang pengaduan itu ada 1.900-an, hampir 2.000 aduan. Nah, 1.300-nya itu dari pacar dan mantan pacar. Data yang tadi saya lihat. Iya, aneh ya, kekerasan dalam rumah tangga itu terus piye mikirnya. Itu paling ya ingin mendorong ya untuk dilakukannya ini yang undang-undang PKS itu ya, karena keterabaan saya di sana. Ini kan gencar sekali ya supaya undang-undang itu segera disahkan, sementara masih ada beberapa hal yang harus dicermati lagi, khususnya mungkin yang menyangkut tentang yaitu kekerasan seksual, apakah itu dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Ya, kayak misalnya pacar itu kan di luar rumah tangga, bukan dalam rumah tangga. Nah, ini akan diadopsi semua, tetapi prinsipnya kita akan menentang ya kekerasan seksual itu. Yang kemarin saya katakan, apakah itu yang disebut dengan, saya katakan dengan nomenklatur lebih umumnya kan pelanggaran seksual, yang di dalamnya bisa kekerasan seksual atau yang dengan konsen atau dengan sama-sama menyetujui tetapi kemudian salah satu pihak mengingkari. Ini mestinya juga ada hukum sendiri yang memberikan kredo ya, memberikan guidance gitu ya, bagaimana menanganinya. Selama ini kan tidak bisa ditangani kecuali yang memang hanya persoalan kekerasan itu. Nah, kekerasan itu baik di dalam rumah tangga atau ketika dalam pacaran, semua bisa dikenakan ketika terjadi kekerasan seksual. Tidak hanya di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi, maksudnya di luar kampus. Itu juga bisa dilakukan kalau terjadi kekerasan seksual. Oke, menarik. Ya. Oke, Prof. Artinya kembali lagi ke di konteks video ini, yang bisa saya simpulkan dari diskusi-diskusi ini adalah bahwa jenengan mendukung ya sanksi yang seberat-beratnya pelaku kekerasan seksual terlebih yang menimpa santri ini. Yang kedua, kalau saya catat, memang permasalahan kekerasan seksual ini permasalahan yang kompleks ya, dan tindakan represif atau tindakan sanksi hukum itu kalau jenengan mendukung istilahnya sanksi yang tentu yang seberat-beratnya ya, Mbak, untuk. Iya, karena ini kejadian kan sudah berkali-kali di pondok pesantren itu berapa kali itu. Iya. Ini jenengan lihat di Google itu langsung keluar semua itu pondok pesantren, kiai santri. Betul. Itu terus terjadi lah. Terus ini terus perlu apa itu loh? Nggak tahu saya apakah itu karena alasan beraliran ya, orang mengatakan ada aliran Syiah yang membolehkan kawin mut'ah, ada macam-macam itu. Terlepas dari itu, tapi yang jelas itu adalah pelanggaran. Mau ditinjau dari apapun itu sebuah pelanggaran. Kan begitu. Ya, tegas ya, Prof, ya, terkait dengan kekerasan seksual ini. Ya. Ini negara memang harus tegas begini. Kalau tidak begini ya nanti berulang lagi. Memang kejahatannya akan berulang ya, oke. Tetapi ketika penegakan hukumnya itu tegas, jelas ya, kemudian juga seberat-beratnya begitu. Ini orang kan berpikir ulang untuk melakukannya itu. Apalagi yang tadi hukuman mati. Ya sekali-kali harus diterapkan begitu. Ya. Baik ya, mengerikan ya. Yang malu jengkel aku ya. Iya. Semua juga merasa. Ini anak-anak kita lah. Anda bayangkan kalau anak Anda atau anak saudara kita dan seterusnya diperlakukan kayak itu. Terus kita hanya bisa mengeluh sementara hukuman tidak tegas. Terus bagaimana? Mau kita Eigenrecht, main hakim sendiri, membunuh orang itu ya nggak boleh ya kan? Kita di luar hukum kita, dan mungkin Allah juga, maksudnya hukum Islam pun tidak mengizinkan itu. Mesti harus negara yang bertindak gitu loh. Ya, baik ya. Oke, Prof.
jelas sudah sebetulnya. Nggak perlu Ya, ini saya ikut sebutkan. sesek ini di sini itu ikut sesek ya di dada itu. Itu tadi mau menyimpulkan, cuman ternyata udah dijelasin lagi. Udah jelas terkait dengan kasus viral ini. Ya semoga kita semua terhindar dari orang-orang predator seksual, ya keluarga kita, anak-anak kita, yang ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, ya. Dan kita mendorong, ya, agar aparat untuk menindak dan menghukum secara tegas, ya Prof, Ya. terkait dengan pelaku kekerasan seksual ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Prof, ya, untuk membahas perihal ini, dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe, ya, channel Prof Suteki agar mendapatkan lebih banyak manfaat untuk kita dalam melihat kasus viral dalam sudut pandang yang tajam dan radikal, ya Prof, ya. Oke, untuk sesi ini saya rasa cukup sekian dan cukup jelas juga bagi kita apa yang bisa kita ambil dari obrolan selama setengah jam ini. Dan terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama. Ya, tetap salam radikal Prof. Ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.